Tahu sebabnya kenapa Ayu Ting Ting memutuskan sebelah pihak pertunangan itu? Karena minuman keras. Yang ngomong begitu kan gak ada yang bertanggung jawab. Saya juga bisa ngomong. Buktinya sih ya sampai hari ini tuh kayaknya nggak ada tuh. Aduh, nggak deh itu mah gosip. Kandasnya hubungan asmara yang dijalin penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dan sang tunangan memang telah menjadi topik hangat perbincangan banyak orang. Tak terkecuali teman-teman dekatnya dari panggung hiburan tanah air. Ya, usai kabar itu tersebar luas, sederet artis mulai dari Ivan Gunawan, Kiki Saputri, Nikita Mirzani, hingga Anwar BAB pun ikut angkat bicara dan memberikan dukungannya kepada Ayu. Namun, di balik duka yang kini dirasakan Ayu, agaknya merupakan keputusan terbaik baginya. Bukan tanpa sebab, pasalnya, sikap buruk sang tunangan mulai dikuliti satu persatu sejak diproklamirkan sebagai sosok tunangan Ayu Ting Ting. Contohnya, belum lama ini Nikita Mirzani telah berani buka-bukaan dan menyinggung kebiasaan Dana yang diduga kerap minum minuman keras dan bermain judi online. Sontak saja, hal itu membuat heboh seluruh jagat maya. Terlebih mengingat sosok Nikita yang digadang-gadang memiliki teman di setiap seluk-beluk dunia, termasuk dari kalangan bergengsi. Lantas, seperti apa komentar pihak keluarga melihat semakin maraknya tudingan miring terhadap Dana? Seperti apakah pula pengakuan mengejutkan Nikita Mirzani itu? Tahu sebabnya kenapa Ayu Ting Ting memutuskan sebelah pihak pertunangan itu? Karena minuman keras. Miras. Apapun namamu, tak akan kesentuh lagi dan tak akan keburuk lagi walau setetes. Dan judi online. Apa lagi? Judo. Aduh, nggak deh itu mah gosip. Saya tidak mungkin mengambil langkah sejauh ini. Oke, mungkin kedua keluarga sendiri. Udah bukan waktunya main-main juga. Gitu. Dan banyak juga yang bilang karena masalah ekonomi dan lain-lain. Ini saya tegaskan sekali lagi gitu ya. Maksudnya kalau dari masalah ekonomi saya nggak mungkin sampai sejauh ini. Kalau memang cuma karena masalah ekonomi. Gitu. Jadi dari awal pun sudah terima. Jadi saya bukan tipe orang yang sampai yang dulu-dulu juga kan bilang masalah mahar dan lain-lain gitu. Yang tahu saya dan keluarga saya bukan tipe orang yang seperti itu. Yang ngomong begitu kan gak ada yang bertanggung jawab. Saya juga bisa ngomong. Buktinya sih ya sampai hari ini tuh kayaknya nggak ada tuh. Memang kayaknya ya nggak ada. Jadi saya lihat dari teman ke teman. Tanggung jawabnya kalau memang tanggung jawab tunjukkan buktinya kan. Dari pihak apa kan? Ya itu ya wajar lah, namanya manusia itu kan ada yang senang ada yang enggak, itu aja. Tanggapannya soal Ayu Ting Ting dong Kak, yang katanya putus dari tunangannya. Yang namanya hubungan itu pasti ada putusnya atau ada awetnya. Kalau nggak jadi, tapi kebetulan sih gue udah WhatsAppan sama Ayu Ting Ting sih. Tadi pagi gue WhatsAppan sama dia. Ya memang sudah yang terbaik ya begitu. Tadi pagi gue WhatsAppan sama dia. Yang jelas bukan salahnya Ayu Ting Ting aja, titik. Kalau misalnya yang bisa mungkin aku kasih sedikit statement adalah bahwa Teh Ayu, Teh aku orang baik, orang yang tulus, orang yang penyayang, orang yang sayang sama keluarganya. Jadi yang pasti orang baik ketemu sama jodoh yang baik. Kalau belum ketemu jodohnya, berarti orang itu tidak baik. Masih banyak laki-laki lain di dunia ini. Apapun itu, aku tahu Ayu adalah orang yang baik. Aku kenal dekat sekali sama dia. Dan doa aku untuk dia hanya yang terbaik aja. Apapun yang dia lewati itu dengan mereka berdua aku nggak tahu. Jadi aku nggak tahu bisa banyak komentar karena aku nggak ada di dalamnya. Tapi yang penting apapun keputusan seseorang ya kita hargai aja. Pasti. Kalau aku pribadi orang yang
bukan nggak peduli ya dengan bertanya, tapi aku orangnya nggak mau tanya sebelum memang orang yang bersangkutan bercerita gitu. Tapi kalau aku pribadi ke Bu Ayu mah ya, Bu Ayu tipikal orang yang kuat banget. Bu Ayu nggak pernah nunjukin sedihnya, nggak pernah nunjukin rasa kecewanya, nggak pernah nunjukin kalau Bu Ayu itu ada masalah. Jadi Andre juga kayak ngerasa kayak Masya Allah. Tapi aku nggak tahu ya di balik kita teman-temannya, mungkin yang manusia kan pasti ada rasa sedih, sakit hati juga, tapi nggak pernah nunjukin sama kita. Tapi yang aku yang mau aku bilang, Bu Ayu itu orang baik. Saya sebagai orang tua selalu berdoa semoga lancar, semoga apapun yang namanya dengan anak kan. Nah ternyata ya memang istilahnya katakanlah kandas kan istilahnya, nggak jadi kan alisnya gitu. Tapi ini nggak masalah, saya memetik daripada hikmahnya. Mungkin saja doa-doa kami ini terkabul juga, karena yang namanya istilahnya nggak jadi ini belum tentu tidak baik, malah mungkin baik bagi si Ayu juga, baik juga bagi putra saya kan, dengan adanya nggak berlanjut ini kan. Nah itu kan karena di tangan Tuhan semua. Mungkin emang ini udah yang terbaik gitu ya buat saya dan juga Bilqis. Jadi menurut saya karena Allah ngejaga saya dan juga Bilqis gitu ya, saking sayangnya Allah sama saya dan Bilqis, ya mungkin ini sudah jadi yang terbaik. Ini sudah jalannya Allah kasih. Ini saya percaya namanya qadarullah ya. Saya percaya qada dan qadar karena saya seorang muslim gitu ya. Saya tahu mungkin ini yang Allah kasih buat saya yang terbaik untuk saya dan juga Bilqis. Jadi ya harus kita terima. Tak dapat dipungkiri, maraknya pembicaraan soal kandasnya hubungan Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana tidak lepas dari satu pertanyaan yang belum terjawabkan hingga sampai saat ini. Yakni tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua, sehingga kisah cinta yang sebelumnya selalu tampak indah itu harus berakhir, walaupun bulan November sudah berada di depan mata. Terlebih lagi, pihak keluarga Ayu agaknya masih belum bisa terima dengan perlakuan Dana terhadap Ayu. Seperti diketahui, Ayu baru-baru ini menjelaskan kalau Dana meminta kembali semua barang-barang pemberiannya, meskipun sang ayah sudah mengikhlaskan semuanya. Lantas, seperti apa pengakuan Ayu mengenai hal itu? Serta bagaimanakah pula ayah Ojak menanggapi permintaan dari Dana? Kan udah dibahas sama Ayu ya. Ya ayam mah bagaimana kata Ayu, ya udah sekarang udah lega semuanya. Ya kalau minta kembaliin ya dikembaliin, udah emang smart. Kalau papa mah enggak nyuruh kembaliin ya. Iya. Bu, tapi emang katanya mau mengembalikan itu Bu Ayu seserahannya atau gimana Bu Ayu? Soalnya kembaliin bener Bu Ayu. Katanya seserahannya dibalikin, bener nggak sih yuk? Iya, karena kan yang awal kan sebenarnya tanggal 27 kemarin yang pas kita ketemuan antara keluarga tuh antara orang tua. Itu tuh sebenarnya kan kita udah nanya ke pihak papa gitu kan, kita mau ngembaliin semua seserahan. Terus papa bilang, nggak usah, jangan, itu sudah menjadi rezeki Ayu, sudah menjadi hak milik Ayu gitu. Jadi kita keluarga perempuan sangat menghormati keputusan papa gitu kan. Jadi kita anggap itu sebagai hibah, hadiah gitu. Ini beda ya, bukan mahar, ini seserahan. Kalau mahar itu kan syarat sahnya sebuah perkawinan salah satunya gitu. Jadi seserahan itu dari Mas Dana untuk Mbak Ayu ada 14 kotak, dan dari Mbak Ayu untuk Mas Dana kira-kira 8, yang satu isinya alat sholat, kemudian sisanya makanan khas Betawi. Kurang lebih dekorasinya seperti ini, jadi dominasi bunga warna putih tapi nggak ada birunya. Jadi traynya juga warna silver dan alasnya rumput hijau supaya terasa lebih hidup. 14 seserahan itu berupa make up, alat sholat, alat mandi, handuk, spray, parfum, sepatu, dan tas. Sedangkan dari Mbak Ayu untuk Mas Dana, barang-barangnya ada 1 kotak berisikan alat sholat, sisanya berupa makanan khas Betawi. Saya kurang tahu biayanya berapa ya Mbak, tapi yang jelas itu sangat pantas untuk seorang Mbak Ayu. Ya udah diminta balikin ya balikin lah ya. Ayu juga mampu. Dalam budaya manapun kita nggak boleh ngejilat ludah ya. Ini kan kita ada norma kaidah, ada budaya lokal, baik budaya timur, budaya barat. Kalau udah dikasih pantang
untuk diminta kembali, ditarik kembali. Jangan kayak caleg gagal, dia udah nyumbang masjid, dia udah bikin jalan yang bagus di aspal, dia hancurin lagi, sumbangannya diminta lagi. Ini memalukan dan ini naif sekali. Jadi kalau udah diserahkan, ya udah kita ikhlaskan, anggap itu hadiah agar dapat pahala. Semua ini kan tergantung dengan niat dan ketulusan. Wah, itu harganya mahal. Loh, kita kan menghargai niat baik kita, itu semua pasti Allah balas dengan pahala. Kita niat menjalankan pernikahan. Nikah itu ibadah. An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Udah, kita ikhlaskan apapun yang terjadi. Apapun yang menimpa kita, itu yang terbaik menurut Allah untuk kita. Amin, amin. Doain aja. Ya, doain aja yang terbaik pastinya. Senang banget, alhamdulillah, bersyukur. Doain yang terbaik buat anak saya. Terima kasih banyak. Oh tidak dong, nggak boleh dong. Ini kan sudah jalannya Allah, jadi ke depannya kita nggak. Pasti ada rencana yang lebih baik yang Allah kasih buat saya dan juga Bilqis. Saya percaya itu. Allah Maha tahu, jadi kita nggak bisa menilai itu aja. Pasti Allah kasih yang terbaik. Terlepas dari drama percintaannya yang lagi-lagi menemui jalan terjal, Ayu Ting Ting nampaknya masih terus dikaruniai kebahagiaan dalam hidupnya. Ya, sederet bisnis yang ditekuninya berjalan dengan lancar, dan begitu pula karirnya di dunia tarik suara. Dan baru-baru ini Ayu pun kembali diselimuti kebahagiaan. Bagaimana tidak, pada hari Minggu 7 Juli 2024 kemarin, pelantun tembang Alamat Palsu itu dikaruniai keponakan baru usai sang adik melahirkan anak keduanya. Ayu Ting Ting bersama keluarga besarnya pun begitu antusias menyambut kedatangan sang keponakan. Lantas, seperti apakah seorang psikolog menanggapi hal itu dalam kacamata psikologi? Subhanallah sayang. Itu ya nak. Aduh, ibu keinginan ibu panjangnya berapa? Belum nanti di atas ya. Gede banget ya sih. Di sini memang biasanya dengan adanya distraksi atau pengalihan dari suatu fokus ke fokus lain, itu akan membuat seseorang sejenak akan terlepas dari masalah yang dia hadapi atau rasa yang tidak nyaman yang dia alami. Misalnya saja ada suatu kejadian lain yang menyenangkan, atau liburan, atau lahirnya adanya salah satu anggota keluarga yang hadir di dunia ini misalnya, ya, atau misalnya bisa berkumpul bersama teman. Adanya distraksi itu akan sejenak melupakan kejadian yang tidak menyenangkan bagi seseorang, dan ini sangat diharapkan, apalagi kalau kejadian tersebut tidak hanya sejenak tapi ada semacam rutinitas atau hal-hal yang di-set up, yang direncanakan, sehingga seorang itu akan bisa merasakan kenyamanan, kebahagiaan, dan sejenak melupakan dari peristiwa yang dialami yang kurang menyenangkan. Kita sebagai manusia kan gak ada yang tahu rencana Allah itu seperti apa. Makanya saya nggak banyak ngomong. Saya cuma minta doanya yang terbaik, itu aja. Bismillah aja dulu. Kita udah di Dubai. Kakak Aiko ulang tahun, Sume sama Kakak Ikis diundang. Jadi kita mau datang dulu ya. Iya. Udah dapat mainan, udah dapat bayi. Padahal dia punya adik di rumah sakit. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.